Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Haikal Ramadhani dari Sistem Informasi dengan NIM 2022-021-008. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari tugas sistem terdistribusi. Yang pertama itu pengenalan sistem terdistribusi, yang kedua itu revisi, yang ketiga adalah server client, thread client dan server agent. Yang keempat itu yang keempat itu sistem operasi dan yang kelima adalah file service interface. Yang pertama itu pengenalan sistem terdistribusi. Definisi sistem terdistribusi. Terdistribusi adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi terintegrasi sehingga tampak oleh user sebagai satu sistem komputer. Adapun dari manfaat sistem terdistribusi sendiri itu yang pertama adalah data sharing. Data sharing itu adalah mengizinkan pengguna untuk bisa mengakses data yang sama. Device sharing yaitu mengizinkan pengguna untuk mengakses perangkat keras yang sama. Dan ketiga itu communication, memungkinkan pengguna bisa melakukan komunikasi jauh lebih mudah. Adapun multi-user computing itu yaitu menerapkan banyak user yang dapat login pada saat yang bersamaan untuk mengakses sistem. Adapun flexibility-nya itu adalah yang pertama membagi beban kerja pada perangkat yang tersedia dengan cara yang efektif. Yang kedua, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. Ketiga itu, fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Yang kelima, susunan sistem bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan. Yang keenam, memungkinkan beberapa bagian atau lokal mengadakan percobaan konsep baru dan fasilitas baru untuk mengurangi risiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Adapun kerugian dari sistem distribusi sendiri itu adalah complexity, yaitu secara umum, secara rancangan, implementasi dan maintenance error atau error handling jadi lebih kompleks daripada arsitektur tertentu. Yang kedua itu security, asumsi terhadap sistem yang terhubung dengan jaringan artinya telah masuk ke jaringan publik. Ini artinya Ini artinya setiap orang yang diperbolehkan untuk bisa mengakses data pada jaringan publik. Asumsi ini bisa menjadi lubang keamanan terhadap pengakses data secara tidak sah. Adapun itu manageability itu adalah membutuhkan banyak usaha untuk mengorganisasi sistem. Adapun itu unpredictability itu adalah sulit diprediksi terhadap ketidakstabilan tergantung dari sistem organisasi dari banyaknya akses terhadap jaringan. Itu ada RPC adalah remote procedure call, yaitu adapun itu pengertian RPC yaitu call. Ya. Lanjut ke pengertian RPC itu remote procedure call itu yaitu adalah sebuah protokol komunikasi software yang digunakan oleh satu program untuk meminta layanan dari program lain yang berbeda di komputer dan jaringan yang berbeda tanpa harus memahami detail jaringan tersebut. Adapun fungsi RPC, ada beberapa fungsi RPC itu. Yang pertama itu abstraksi komunikasi jaringan. Abstraksi komunikasi jaringan itu berfungsi untuk menyederhanakan komunikasi antar dua program yang berjalan di komputer berbeda. Program di satu komputer dapat memanggil tugas atau prosedur di komputer lain seolah-olah itu adalah panggilan lokal. Dengan demikian, RPC dapat menyembunyikan detail kompleks dari komunikasi jaringan komputer seperti pengaturan koneksi, pengiriman data, dan penanganan kesalahan jaringan. Adapun itu yang kedua, sistem client server itu RPC menerapkan model client server di mana satu program bertindak sebagai klien yang meminta layanan dan program lain bertindak sebagai server dapat menyediakan layanan tersebut. Yang ketiga itu adalah
Kom- kompatibilitas antar platform. RPC menggunakan interface interface definition language atau IDL sehingga program ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan di sistem operasi yang berbeda untuk komunikasi satu sama lain. Yang keempat itu eksekusi paralel. RPC mendukung eksekusi paralel ini dari beberapa panggilan prosedur sehingga klien dapat melakukan beberapa permintaan secara bersamaan tanpa harus menunggu satu persatu selesai. Oh. Di sini tuh ada beberapa cara kerja RPC itu. Yang pertama itu adalah pemanggilan oleh klien. Yang kedua pengemasan parameter atau marshalling. Yang ketiga itu pengiriman pesan, penerimaan oleh server, pembukaan parameter, eksekusi prosedur di server. Adapun pengemasan hasil marshalling balik, pengiriman balik ke klien, dan pembukaan hasil. Lanjut ke jenis-jenis metode RPC. Yang pertama itu synchronous RPC, yang kedua non-blocking RPC, yang ketiga bad mode RPC dan broadcast, dan kelima itu callback. Yang pertama itu synchronous RPC, ini adalah metode RPC standar di mana klien membuat panggilan ke server dari kemudian menunggu balasan sebelum melanjutkan proses lainnya. Yang kedua itu non-blocking RPC. Dalam metode ini, klien membuat panggilan ke server tetapi tidak menunggu balasan. Sebaliknya, klien melanjutkan proses lainnya sementara server memproses permintaan. Yang ketiga itu bad mode. Bad mode RPC memungkinkan klien mengirim beberapa panggilan non-blocking sekaligus dalam satu kelompok. Semua panggilan ini diproses oleh server secara bersamaan atau sesuai dengan urutan tertentu. Yang keempat itu broadcast RPC. Pada metode ini, klien mengirim satu pesan ke beberapa server sekaligus. Setiap server yang menerima pesan akan memproses permintaan dan pengiriman balasan ke klien. Yang kelima itu callback RPC. Callback RPC. Callback RPC adalah bagian dari non-blocking RPC di mana klien membuat panggilan ke server dan kemudian melanjutkan pemrosesan lainnya. Ketika server menyelesaikan permintaan, server akan memanggil kembali fungsi yang telah ditentukan di klien untuk mengirim balasan. Baik, lanjut ke thread client itu. Thread client adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang mengacu pada penggunaan beberapa thread atau benang dalam suatu aplikasi klien untuk melakukan tugas-tugas secara bersamaan atau paralel. Thread adalah unit eksekusi terkecil dalam suatu program yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi untuk dijalankan. Penggunaan thread memungkinkan aplikasi untuk melakukan beberapa operasi secara bersamaan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja, terutama dalam aplikasi yang memerlukan pemrosesan yang intensif atau interaksi yang cepat dengan pengguna. Lanjut ke server agen. Server agen adalah komponen perangkat lunak yang berjalan di server dan berfungsi sebagai perantara atau pengelola berbagai tugas atau layanan yang dijalankan di server tersebut. Server agen sering digunakan dalam berbagai konteks termasuk manajemen sistem, keamanan, pemantauan, dan orkestrasi layanan. Lanjut ke sistem operasi. Definisi sistem operasi sendiri itu adalah merupakan perangkat lunak yang bertindak sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer serta mengontrol pelaksanaan semua jenis program. Adapun beberapa fungsi penting dari sistem operasi itu sendiri, yang pertama itu adalah manajemen memori. Yang kedua, manajemen prosesor. Yang ketiga itu manajemen perangkat. Keempat, manajemen file. Kelima, keamanan. Ketujuh, kontrol atas kinerja sistem. Yang keenam itu kontrol atas kinerja sistem. Yang ketujuh itu akuntansi pekerjaan. Yang kedelapan, mendeteksi kesalahan alat bantu. Yang kesembilan itu koordinasi antara perangkat lunak dan pengguna lainnya. Adapun jenis-jenis sistem operasi sendiri itu adalah Microsoft Windows atau yang kedua Mac OS, yang ketiga itu Linux, dan keempat itu sistem operasi perangkat mobile.
Lanjut ke komponen file service interface. Komponen dalam file service interface adalah bagian penting dari arsitektur komputer perangkat lunak yang digunakan untuk memisahkan logika bisnis dari detail implementasi spesifik. File service interface dan bertindak sebagai kontrak yang menentukan bagaimana klien dapat berinteraksi dengan layanan yang mengelola operasi terkait file. Adapun komponen utama dari file service Adapun komponen utama dari file service interface itu yaitu interface definition. Interface definition adalah terbagi dua, yaitu yang pertama itu method signature dan kedua itu annotations. Yang pertama itu method signature itu adalah deklarasi metode yang akan diimplementasikan, termasuk nama metode, parameter, dan tipe pengembalian. Adapun annotations itu dalam beberapa bahasa atau framework anotasi yang digunakan untuk memberikan metadata tambahan tentang metode seperti keamanan transaksi ataupun informasi logging. Yang kedua itu documentation, yaitu adapun yaitu Javadoc dan docstring. Komentar yang menjelaskan tujuan metode, deskripsi parameter, tipe pengembalian, dan kemungkinan pengecualian yang mungkin dilempar oleh metode. Adapun itu exception handling, yaitu custom exception itu deklarasi jenis pengecualian khusus yang bisa dilempar oleh metode dalam interface untuk menunjukkan kesalahan spesifik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari beberapa materi tersebut. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.